Ya, halo followers, welcome, selamat datang di Popo on the Radio, Madly Inspiring. Ini adalah episode ke-1881. I'm your host, Popo Kusen. Dan seperti biasa, selama 1 jam ke depan, gue akan cerita ada apa aja di dunia di 72 jam terakhir. Karena ini kemarin weekend ya, jadi ada waktu banyak buat ngumpulin berita. But seperti biasa, it's a great day today, especially buat Novak Djokovic karena dia berhasil menang Wimbledon yang ke-4 berturut-turut, ke-7 sepanjang karir, dan sekarang dia gelar Grand Slam-nya ada 21. Great day juga buat Charles Leclerc karena dia berhasil menang Australian GP, mengalahkan Max Verstappen. But not a great day buat Carlos Sainz yang sebenarnya bisa nih untuk peringkat 2, tapi terus mesinnya jebol, mesin Ferrari ya. Jadi ini adalah kegagalan mesin yang ke-4 buat Ferrari musim ini ya. Terus terang cukup bikin gue sedih. Tapi yaudah, kita mulai dulu aja Popo on the Radio-nya dengan lagu pertama dari Ed Sheeran, ada Visiting Hours. Seperti biasa, buat yang nonton di YouTube nggak bisa dengerin lagunya, makanya dengerin Popo on the Radio langsung di radio yang di sini ya, sebelah gue ini ada list radionya. But I'll be back di Popo on the Radio, jangan kemana-mana, enjoy. Ya, welcome back di Popo on the Radio, Madly Inspiring. And tentu akhir minggu lalu kita semua tahu ya kalau mantan Perdana Menteri Jepang si Shinzo Abe itu ditembak dan akhirnya dia meninggal dunia. Nah, ini gue gak mau ngebahas penembakannya, tapi mau ngebahas apa yang terjadi dengan pemilu di Jepang setelah si Shinzo Abe ini ditembak. Jadi partainya Shinzo Abe, yaitu Liberal Democratic Party, akhirnya berhasil mendapatkan lebih dari separuh kursi di parlemen karena banyak voter yang akhirnya memvoting partainya Shinzo Abe ini setelah kejadian dia ditembak. Nah, gue nggak tahu gara-gara simpatik soalnya si Shinzo Abe ini ditembak atau memang bakal sebanyak itu votingnya sih. Soalnya memang partainya Shinzo Abe ini, si Liberal Democratic Party ini tuh memang ruling partinya Jepang saat ini. Ruling party itu partai yang menang di pemilu sebelumnya ya. Jadi kalau di Indonesia kayak PDI Perjuangan gitulah. Jadi partai nomor satunya saat ini. So, I guess congratulations, walaupun turut berduka juga buat si Shinzo Abe ya. Dia menurut gue salah satu politikus yang cukup lucu sih. Karena dia waktu Olimpiade Tokyo itu muncul jadi Mario segala macam kan. Jadi gue bilang lucu. Turut berduka aja. But now kita balik ke lagu. Ada tentang hari ini, dari musik hari ini di Popo on the Radio, Madly Inspiring. Ya, welcome back di Popo on the Radio, Madly Inspiring. Dan seperti tadi gue bilang di awal kalau Novak Djokovic berhasil menjadi juara Wimbledon yang ke-7, menjadikan dia terbanyak juara Wimbledon kedua ya setelah Bjorn Borg. Bjorn Borg itu kayaknya 8 kali deh. Dan si Djokovic ini menang 4 tahun berturut-turut di Wimbledon setelah dia mengalahkan Nick Kyrgios, petenis Australia non-unggulan yang banyak kontroversi dengan skor gua lupa tapi pokoknya 4 set dan dia kalah set pertama. Kayaknya 4-6, 6-3, 6-4. Yang terakhir tie break deh 7-6 tapi gua lupa skor tie breaknya berapa. Nah, akhirnya Djokovic ini meraih gelar Grand Slam ke-21, menjadikan dia peringkat kedua gelar Grand Slam pria terbanyak di bawah Nadal ya. Nadal di 22, nah Djokovic di 21. Dan Federer di ketiga yaitu 20. Nah, gue sendiri mendukung Djokovic ya. Jadi gue pengen dia nanti US Open menang lagi lah. Supaya 22 sama kayak Nadal, dan tahun depan kalau boleh ikut Australian Open. Nah, dia menang Australian Open biar dia 23 gelar ngalahin Nadal. Gue sih pengennya gitu ya. Tapi gue pengen Wimbledon tahun depan yang menang Federer sih sebelum dia pensiun. Kayaknya Federer sama Wimbledon tuh kayak jodoh gitu gak sih? Tapi udahlah, daripada kelamaan omongan tenis, kita balik aja ke lagu sekarang. Ada Ain't Got No Friends dari Conor Maynard. Enjoy. Ya, welcome back di Popo on the Radio, Madly Inspiring. Dan akhirnya setelah kemarin Thor yang keempat tayang, salah satu Original Avenger, akan ada filmnya lagi. Well, film Original Avenger, tapi ganti orang sih. Karena Captain America 4 akhirnya udah menemukan sutradaranya siapa, dan tentu aja Captain America 4 ini tidak akan dibintangi oleh Chris Evans, tapi akan dibintangi oleh Anthony Mackie atau si Falcon ya, yang jadi Captain America di serial The Falcon and the Winter Soldier. Nah, mereka sutradaranya adalah Julius Onah yang
menyutradarai The Cloverfield Paradox, dan belum jelas sih ceritanya gimana, tapi yang nulis skripnya nanti adalah Malcolm Spellman yang menulis skripnya dari The Falcon and the Winter Soldier. Nah, ini belum tahu akan tayang kapan, dan belum tahu juga apakah si Chris Evans bakal cameo sebagai Steve Rogers yang tua. Gue nggak tahu. Tapi semoga dengan ini membuat Phase 4 yang Marvel jadi lebih kelihatan ada arahnya ya. Soalnya gue berasa Phase 4 yang Marvel ini tuh kayak masih bingung mencari arah dan tujuan gitu. Nggak kayak Phase 3 yang Marvel Cinematic Universe. Tapi yaudah, kita tunggu aja. And now ada When I'm Gone dari Alesso and Katy Perry di Popo on the Radio, madly inspiring. Masih bareng Popo Kusen di Popo on the Radio, madly inspiring. And selama beberapa bulan terakhir ini kan kita penuh dengan drama. Well, enggak kita sih, tapi Twitter itu penuh dengan drama, dengan jadi dibeli sama Elon gak sih? Pertama Elon nawar, terus Twitternya ogah, terus akhirnya mau, terus ada kasus lagi, terus akhirnya jadi lagi. Dan sekarang berita yang terakhir adalah si Elon Musk ini nggak jadi nawar Twitter seharga 44 miliar US dollar, men. Jadi dia nggak jadi beli. Pengennya sih gitu. Tapi Twitter merasa kalau ini tuh tidak sesuai dengan kontrak atau segala macam. Pokoknya intinya mereka nggak terima, karena harusnya tuh udah deal, harusnya udah dibayar. Dan katanya si Twitter ini akan menuntut Elon Musk untuk, wah lu tetap harus bayar, men. Kalau nggak kita tuntut lewat jalur hukum. Jadi setelah kemarin ada persidangan Johnny Depp sama Amber Heard, sekarang kayaknya akan ada persidangan lagi antara Twitter dan Elon Musk. Jadi ditunggu aja dramanya ya. Nanti gue akan bahas maybe di Off the Record. But now kita balik ke lagu. Ada Hati-Hati di Jalan dari Tulus. Enjoy. Masih bareng Popo Kusen di Popo on the Radio. Dan ngomong-ngomong soal Johnny Depp dan Amber Heard, ternyata dari kemarin hasil persidangannya itu nggak cuma Johnny Depp menang duit dan dia ngerasa nama baiknya berhasil sedikit dipulihkan, tetapi si Johnny Depp ini juga mendapatkan inspirasi. Jadi dia bilang dia akan berkolaborasi sama Beck untuk membuat album musik baru, dan di album musiknya itu ada 2 lagu yang terinspirasi oleh persidangannya sama Amber Heard. Nah, nggak jelas apakah yang dua-duanya ini ngomongin Amber Heard, tapi yang satu adalah udah pasti ngomongin Amber Heard. Karena ini akan dirilis tanggal 15 Juli, jadi minggu depan, dan di liriknya itu kayak ngatain Amber Heard gini, kayak nyeritain lu duduk di situ di kursi persidangan, terus lu udah cukup bicara ya, ngejelek-jelekin gua, intinya gitulah liriknya. Kalau gua bacain aslinya kayaknya rada NSFW deh buat di sini. Tapi ya intinya gitu, dapat inspirasi juga Johnny Depp, nggak cuman dapat nama baik lagi. And ditunggu aja nanti ya 15 Juli. Nanti gue akan kasih tahu judulnya apa. Oke? Now kita balik ke lagu. Ada Bam Bam dari Camila Cabello. Enjoy. Oke followers, that's it buat Popo on the Radio hari ini, episode ke 1881, 1881. And ya udah gitu aja. Thank you banget yang udah ngedengerin. Jangan lupa social media kita ada di facebook.com/popotr, Twitter dan Instagram di @popoonradio, dan nomor WhatsApp di 087716161313. Buat yang dengerin atau nonton di YouTube, kalau kamu pengen dengerin sama lagu-lagunya, bisa cek di radio di list sebelah-sebelah ini. And di situ bisa dapat komplit sama lagunya. And jangan lupa juga ada podcast gue Tiang Jauh mulai besok. Perubahan dari Gegenpress, kayak evolusinya Gegenpress, ganti nama jadi Tiang Jauh. And ada juga Off the Record yang tayang tiap hari Kamis sore, jadi Tiang Jauh Selasa sore, and Off the Record Kamis sore. Kayak gitu ya. Lagu terakhir ada Charlie Puth, That's Hilarious. Di sini Popo Kusen, terima kasih udah mendengarkan. Matur nuwun wis ngrungokno. Thank you for listening, and I'll see you when I see ya.